Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Siap nih buat sedikit membongkar keyakinan kita soal branding. Hari ini kita nyelam ke bab 7 dari buku The 22 Immutable Laws of Branding. Judulnya Hukum Kualitas. Nah, sumber ini punya gagasan yang cukup menantang ya. Menantang ide kalau produk paling bagus secara objektif itu pasti menang di pasar. Misi kita kali ini, coba kita ungkap kenapa sih persepsi kualitas di kepala Anda, para konsumen, itu seringkali malah lebih kuat daripada kualitas produknya sendiri. Pernah kepikiran nggak, kenapa ada merek yang kayaknya biasa aja, tapi kok laku keras? Nah, mari kita bedah bareng-bareng. Jadi inti dari bab 7 ini yang agak bikin kaget tuh gagasannya gini. Bangun merek cuma modal kualitas produk, itu kayak bangun rumah di atas pasir. Gampang goyah gitu. Yang paling penting kata buku ini justru membangun persepsi kualitas yang kuat di benak konsumen. Betul, betul sekali. Kualitas produk itu ya penting, jelas, sebagai dasar, tapi yang akhirnya bikin orang milih, yang bikin orang beli itu ya persepsi mereka, persepsi soal kualitasnya. Keputusan beli itu kan terjadinya di kepala konsumen, bukan di lab uji. Sumber ini negesin banget, medan perangnya itu ya di pikiran target pasar Anda. Wah, ini langsung muncul pertanyaan penting dong. Gimana caranya bangun persepsi kuat itu kalau gitu? Nggak cukup dong ya cuma punya produk bagus aja. Buku ini ngasih beberapa kunci nih. Salah satunya hukum kontraksi. Intinya, menyempitkan fokus Anda jadi spesialis. Iya, jadi spesialis, bukan generalis. Ini penting banget. Secara alami, kita cenderung mikir kalau spesialis itu lebih jago, produknya lebih berkualitas. Coba deh, bayangin, kalau ada masalah jantung, Anda lebih percaya ke dokter spesialis jantung kan? Dibanding dokter umum. Padahal mungkin aja dokter umumnya juga pinter banget. Tapi persepsi keahlian itu loh yang kuat. Ah, iya. Analoginya pas banget itu. Jadi spesialisasi ini ngebangun persepsi superioritas gitu ya. Dan ini kebalikannya sama yang sering dilakuin perusahaan besar ya, yang pengennya jadi semua buat semua orang. Ah, itu dia. Banyak yang tergoda jadi generalis, melanggar hukum ekspansi namanya. Malah meluncurkan macam-macam produk di bawah satu merek. Buku ini nyebutnya strategi merek omnibus. Satu nama buat banyak banget produk. Kadang nggak nyambung pula. Contohnya mungkin kayak General Electric atau General Motors zaman dulu ya. Besar sih, terkenal. Tapi karena terlalu luas cakupannya, mereknya jadi kerasa kurang ahli. Lemah jadinya kalau head-to-head sama pemain spesialis yang kuat di pasar tertentu. Kayak IBM dulu di pasar mainframe komputer. Fokus tajam si spesialis ini seringkali ngalahin sumber daya si raksasa generalis dalam hal membangun persepsi kualitas. Oke. Jadi fokus yang sempit itu satu kunci. Tapi buku ini juga nyinggung faktor lain nih yang kadang agak aneh ya kedengarannya. Soal harga. Bener gitu. Anda nangkep poin penting lainnya nih. Iya, peran harga. Harga dalam membentuk persepsi kualitas itu, wah, signifikan. Harga yang lebih tinggi itu sering banget, secara psikologis ya, dihubung-hubung-hubungkan sama kualitas yang lebih bagus. Kita lihat aja di barang mewah. Jam tangan Rolex misalnya. Atau jeans mahal kayak Replay atau Diesel. Harganya tinggi, mereknya sengaja ditonjolin. Seolah-olah itu bukti kualitasnya. Oh, jadi ada semacam pemikiran bawah sadar gitu ya. Kalau mahal pasti bagus. Kurang lebih gitu. Konsumen itu mungkin di level tertentu pengen percaya kalau mereka bayar mahal itu dapatnya ya lebih baik. Ini juga ngejelasin kenapa sommelier di restoran mahal agak ragu gitu ya nawarin anggur yang harganya katakanlah $20. Walaupun rasanya mungkin aja mirip sama yang $80. Karena persepsi nilai, eksklusivitas itu nyantol banget sama harga. Mereka kan jual pengalaman juga persepsi, bukan cuma minumannya. Menarik banget ya cara kerja persepsi ini. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, buat Anda yang lagi bangun atau ngelola merek, kalau tujuannya mau bangun citra berkualitas tinggi, fokusnya tuh jangan cuma di produknya aja, jangan cuma nyempurnain spek teknisnya. Itu penting, iya, tapi nggak cukup. Perlu strategi cerdas buat membentuk persepsi kualitas itu di kepala target pasar. Bisa lewat fokus pasar yang tadi-tadi, nama merek yang kuat yang mendukung spesialisasi, dan bahkan mainin strategi harga sebagai sinyal kualitas. Iya, pembahasan dari bab 7 ini emang ngebuka mata banget soal kekuatan persepsi. Tapi ini jadi bikin mikir juga ya, ada satu pertanyaan lanjutan yang menarik nih buat Anda renungkan. Kalau persepsi itu bisa dibentuk sedemikian rupa dan kadang lebih penting dari realita produknya,
Seberapa jauh sih sebuah merek bisa meregangkan citra kualitasnya sebelum akhirnya dianggap nggak otentik sama konsumen? Di mana batas etisnya atau batas efektivitasnya? Sebuah pemikiran yang menarik buat dibawa pulang dari penelusuran kita kali ini.